Saudara, militer Iran meluncurkan serangan rudal sebagai tanggapan agresi Amerika Serikat. Serangan ini menyusul klaim Amerika mengklaim akan menguasai Selat Hormuz menyusul serangan ke kota pelabuhan Iran. Iran telah menegaskan kendali atas Selat Hormuz, jalur utama minyak dan gas internasional. Iran menyatakan memiliki hak untuk mengelola lalu lintas melalui selat dan berpotensi membebankan biaya sesuai dengan kesepakatan damai sementara yang dicapai pada bulan lalu. IRGC memetakan persenjataan rudal balistiknya untuk mempertahankan Selat Hormuz. Iran tidak akan mengizinkan tentara Amerika melanjutkan campur tangan ilegalnya di Selat Hormuz. Serangan ini membalas bombardir di kota pelabuhan Iran. Sebelumnya, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman serangan ke fasilitas Angkatan Laut Iran, kota pelabuhan Bandar Abbas. Drone melintasi perairan menuju kapal selam yang berlabuh dari arah yang berbeda. Militer Amerika Serikat melaporkan drone Air Corsair menghantam pelabuhan di pangkalan Angkatan Laut Bandar Abbas. Ini pertama kalinya pasukan Amerika Serikat menggunakan drone laut dalam operasi tempur. Serangan ini diklaim menurunkan ancaman Iran ke kapal komersial. Visual yang dikutip dari media Al-Masirah, ledakan hebat terjadi di Bandara Internasional Sana'a di Yaman yang diklaim dikuasai kelompok Houthi yang pro-Iran pada hari Senin waktu setempat. Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan. Kementerian Luar Negeri yang dikelola Houthi mengutuk dugaan serangan di bandara sipil. Ia juga menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, stabilitas, integritas teritorial, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan perjanjian internasional. Sementara itu, Kementerian Pertahanan pemerintah Yaman yang diakui internasional mengatakan serangan dimaksudkan untuk menghentikan pesawat Iran mendarat di Bandara Sana'a. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin perang melawan Iran akan selesai dengan cepat. Trump yakin serangan besar-besaran Amerika akan melumpuhkan Iran. Selain itu, Trump juga berambisi menguasai jalur energi strategis dunia, Selat Hormuz. We had a deal yesterday or the day before yesterday was all done. Get out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. Militer Amerika Serikat pada hari Senin menyatakan akan mengembalikan blokade lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai 14 Juli atau hari ini di bawah perintah dari Presiden Donald Trump. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, menunjukkan kapal perang, pesawat militer dan helikopter Angkatan Laut Amerika beroperasi di Timur Tengah. Merespons rencana Amerika, militer Iran menegaskan Teheran tidak akan mengizinkan campur tangan Amerika Serikat dalam pengelolaan Selat Hormuz. Tentara Iran akan menghadapi gangguan atau ketidakamanan terhadap transit kapal komersial dan kapal tanker minyak yang disebabkan oleh agresor di luar rute yang ditentukan Iran tanpa izin dari angkatan bersenjata. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست.
Kemarahan Iran juga diperparah dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menulis di Truth Socialnya bahwa Amerika akan mengambil kendali atas jalur air strategis dan memperlakukan kembali blokade laut serta membebankan biaya 20% pada semua kapal kargo yang melalui Selat Hormuz. Perang Amerika Serikat dan Iran memanas, drone laut berbalas rudal balistik membenamkan peluang perdamaian. Selengkapnya kita bahas bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan juga peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali. Selamat petang Bapak-bapak dengan Maidop. Ya, selamat petang, Maidop. Oke, pertama saya mau ke Mas Wibawa. Mas Wibawa, Amerika Serikat pertama kali menggunakan drone lautnya dalam operasi tempur dalam serangan ke pangkalan laut Iran di Bandar Abbas. Yang Anda lihat, motif Amerika Serikat menggunakan drone laut dalam serangan terbarunya apa? Jadi gini Mbak ya, sekarang itu masuk ke dalam yang namanya fase baru ya dari kompetisi strategis yang terjadi selama ini. Nah kalau kita lihat secara spektrum ya, yang terjadi bulan lalu itu namanya konflik, terminasi konflik. Nah maju satu langkah itu namanya adalah manajemen konflik. Dalam manajemen konflik itu ada fenomena up and down seperti ini, di mana tekanan militer itu merupakan bagian diplomasi. Nah kalau ini sudah advance lagi, lebih maju lagi, itu namanya resolusi konflik. Setelah resolusi konflik, namanya transformasi konflik. Akhirnya yang bermutuan menjadi aliansi. Nah, jadi kita sekarang bicara dalam konteks manajemen konflik. Nah, dalam konteks manajemen konflik ini, kita masuk di dalam era baru, namanya kompetisi strategis, ya, karena deterrence yang ada, baik itu oleh Iran dan oleh Amerika, bisa dikatakan gagal, gitu. Nah, jadi salah satu dan keduanya tidak ada yang cukup takut untuk menahan diri, itu poinnya tuh ya. Nah, jadi di sini kita harus melihat ada pergeseran yang tadinya adalah konfrontasi militer antara dua negara. Sekarang ini bergeser menjadi kompetisi strategis, multidimensional, memperebutkan apa yang diperebutkan? Satu, menunjukkan bahwa masing-masing negara masih mempunyai kredibilitas dan deterrence yang disegani, itu satu. Yang kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kondisi di Teluk Persia. Yang ketiga, mereka mempunyai kemampuan secara de facto untuk mengendalikan Selat Hormuz. Yang keempat, mereka mempunyai kemampuan untuk menentukan regional security complex di Timur Tengah. Itu gambaran besarnya, empat-empatnya. Jadi ini ada pergeseran multidimensional yang mencakup aspek deterrence, tata kelola maritime governance, ya, geoekonomi, hukum internasional, operasi cyber, perang proksi, serta sinyal politik strategis. Artinya begini Mbak, dari perspektif Amerika, mereka tetap menggunakan instrumen militer yang di depan untuk menekan. Tetapi mereka tetap mendorong terjadi diplomasi. Diplomasi itu ada karena ada tekanan militer. Itu dilakukan oleh Iran dan Amerika. Ekonomi dilakukan dengan cara menekan bukan hanya dari aspek-aspek sanksi dan lain-lain, tapi sekarang menekan bahwa Amerika mempunyai kekuatan de facto, kemampuan operasional ya, yang disampaikan oleh Presiden Trump untuk melakukan apa yang disebut dengan yang namanya taxation, apapun itu namanya, ya, 20% dan lain-lain. Yang ketiga, empat adalah cara perang-perang informasi, operasi psikologis yang disasar begitu Mbak. Dan kemampuan teknologi ini jadi bagian dari kompetisi ya Mas Wibawa, Anda lihat. Ya, tapi ada emerging teknologi yang keluar semuanya sekarang. Jadi Mas, seperti drone laut itu. Jadi Mas Pizarro, Anda lihat rudal balistik yang sama-sama kita lihat tadi juga bagian dari kompetisi. Iya, saya kira sekarang Iran akan sangat semakin mengeras ya dengan kendali utama kebijakan luar negerinya itu diambil alih oleh IRGC gitu. Bahkan kita lihat IRGC itu bisa menganulir kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat oleh Menlu Abbas Araghchi ya dalam mengelola Selat Hormuz. Kita contohnya dulu ya, misalkan Araghchi dan Oman itu sepakat itu kendali Selat Hormuz itu akan dikelola bersama oleh Oman dan Iran. Saya kira pertemuan mereka, komunikasi mereka tuh dilakukan berkali-kali saja, bukan hanya kepada kesepakatan di Swiss. Tapi kemudian IRGC itu membatalkan bahwa kemudian kendali Selat Hormuz itu lebih banyak harus bisa dikendalikan oleh Iran ya, bukan oleh Oman gitu. Itu kan yang kemudian akhirnya nanti ini juga cukup mengejutkan. Kenapa kemudian akhirnya Iran itu juga mengeksekusi misalkan kapal-kapal Qatar gitu yang lewat. Bahkan Qatar itu bagian mediator gitu. Jadi ini kemudian ini memang ada pertunjukan kekuatan masing-masing antara Amerika Serikat dengan Iran. Dan jangan lupa sekarang Maidop,
Per hari ini ya misalkan ya Kepala Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran itu Abrim Azizi itu udah mulai memperkenalkan RUU untuk mengendalikan Selat Hormuz itu ada di tangan Iran seperti itu. Ini yang kemudian menurut saya melihat membacanya kebijakan Iran sekarang tuh lebih hawkish, dia lebih keras karena emang kita melihat ini tidak lepas dari situasi yang ada di lapangan. Misalkan gitu, Iran melihat bagaimana kemudian Trump misalkan menyebut orang-orang Iran itu sampah, tidak bisa diajak negosiasi. Bahkan negosiasi antara Lebanon sama Israel dianggap oleh Iran, Teheran itu lebih menguntungkan Israel karena kan tidak ada kewajiban bagi Israel untuk mundur seperti itu. Kalaupun mundur itu bertahap. Nah, ini kemudian saya lihat dibaca kemudian akhirnya ada peningkatan kekuatan kapasitas militer yang dimiliki Iran untuk kemudian mengantisipasi jika konflik eskalasi dengan Amerika Serikat kembali terbuka ya, apalagi kan tadi Donald Trump itu secara verbal ya itu akan melakukan blokade lagi kepada Iran, kemudian menerapkan target 20% terhadap lalu lintas Hormuz gitu. Ini yang menurut saya sekarang menjadi sebuah fenomena yang akan sangat sulit tercapai negosiasi senjata dalam waktu dekat karena kedua-duanya sudah memasang kuda-kuda yang sangat tinggi. Eskalasi itu sekarang sudah berlangsung, serangan bahkan sekarang ke wilayah Qatar, ke wilayah Kuwait, Jordan juga terus dilakukan oleh Iran. Seperti itu, Maido. Oke. Saya mau ke Mas Wibawa dengan kondisi seperti ini, eskalasi naik turun, apakah kemudian karena juga tidak menemui kata sepakat begitu antara keduanya, apakah masih akan terus terjadi seperti ini eskalasinya naik turun? Ya, jadi kalau dari perspektif international security, katakanlah dari Washington perspektif ya, dari multi stakeholder di Washington tuh, 50% itu tetap di dalam kondisi manage escalation. Karena dari Washington dan juga dari Iran, mereka melihat bahwa open war itu cost-nya lebih banyak daripada strategic benefit-nya. Nah, tetapi ada probabilitas yang meningkat dan itu realistis, yaitu akan ada konfrontasi strategis yang akan berkelanjutan. Nah, itu mungkin chance-nya 30%. Nah, chance yang 20% adalah perang terbuka. Nah, perang terbuka itu terjadi bukan karena direncanakan, Mbak. Perang terbuka itu dalam sejarah perang itu terjadi karena ada miskalkulasi. Nah, miskalkulasi ini bisa terjadi dari banyaknya aktor yang bermain, ya, kondisi yang mendesak, ya, dan juga persepsi psikologis yang bisa salah karena berada di dalam tekanan. Apalagi kemarin Iran juga memberikan ancaman bahwa pemimpin politik, pemimpin militer di Washington itu akan dibunuh satu persatu gitu. Nah, dengan kemarin Senator Lindsey Graham juga meninggal mendadak karena serangan jantung kemungkinan di umur 71 tahun hari Sabtu. Nah, apapun itu ya bisa katakanlah itu retorik ya. Dan belum tentu ada kemampuan operasional dari Iran untuk melakukan hal itu, ya, atau mungkin mampu, ya. Tapi mampu atau tidak mampu, selepas daripada itu bisa menimbulkan yang namanya miskalkulasi. Jadi pertanyaan Mbak tadi itu saya jawab dengan possibility realistis. 50% ini akan manage escalation, 30% ini akan berkelanjutan menjadi konfrontasi strategis multidimensi, dan yang paling kecil kemungkinannya tapi bisa terjadi karena miskalkulasi adalah perang terbuka melibatkan semua aktor gitu. Dan Mbak harus tahu sekarang Amerika itu menggunakan emerging teknologi yang terbaru, ya, tenaga kuantum dan segala macam untuk mengengage kondisi ini seperti saya sudah sampaikan sebelumnya dengan special operation and low intensity conflict dengan pendekatan yang namanya C6ISR, yaitu Command Control Computer Cyber Intelligence Surveillance Reconnaissance. Jadi perang ini akan spesifik, Mbak. Sebisa mungkin itu counter force yang disasar itu precision strike, serangan cyber, tekanan ekonomi, maritime governance untuk mengubah orientasi geopolitik. Jadi saling menekan sekarang. Oke, baik, kita sudah dapat poinnya saya di situ. Saya mau ke Mas Pizarro. Mas Pizarro, Amerika Serikat terus menekan begitu ya, dan lewat operasi militer, tapi juga ada laporan ada isu soal Israel kemudian mulai mengganggu politik di dalam negeri Iran, berupaya merusak Iran dari politiknya dengan berupaya merekrut mantan Presiden Iran Ahmadinejad. Analisa Anda, apakah ini memungkinkan? Iya, menurut saya ini sebenarnya menarik ya. Nih ada misalkan laporan ya, investigasi yang dilakukan oleh NYT terkait adanya upaya dari Israel untuk merekrut Ahmadinejad. Padahal Ahmadinejad ini tokoh anti-Israel, narasi-narasinya itu sangat kontra terhadap Zionis. Tetapi jangan lupa memang Mbak Maidob, masalahnya Ahmadinejad itu juga tersingkir dalam politik Iran.
kan dia berkali-kali dia coba maju menjadi calon presiden, itu kan tidak disetujui oleh Rahbar, oleh approval oleh Ali Khamenei. Karena kalau dalam sistem politik Iran, seorang calon presiden yang ingin maju dalam konsentrasi pemilu, dia harus mendapat persetujuan dari Rahbar, dari pemimpin tertinggi. Dan dia kan dalam beberapa tahun ini tersingkirkan seperti itu. Dan ini kemudian ada titik temu antara Ahmadinejad dengan kepentingan Israel. Israel juga sadar kalau merekrut agen-agen untuk menjadi pemimpin politik, merubah rejim yang ada di Iran, tampaknya tidak bisa dari orang-orang exile. Mbak Maidob, kita mau tahu ya, Pahlavi itu ya, anaknya Shahreza Pahlavi, itu kan berkali-kali kan ditolak karena dianggap ini kepanjangan tangan Barat, kepanjangan tangan Israel. Tetapi kalau kemudian yang diambil itu Ahmadinejad, pertama dia basisnya konservatif, dia memiliki pendukung sendiri di wilayah Iran, dan dia udah punya pengalaman memimpin Iran seperti itu. Ini dianggap ini mengurangi resiko dari penolakan. Jadi singkatnya memungkinkan nggak, Mas Bizarro? Akan sangat berat. Problematikanya ialah pertama dia sudah lama tidak lagi jadi pemimpin dan basis kekuatannya sudah mulai melemah walaupun dia punya pendukung seperti itu. Dan kedua, dia ada laporan dia di bawah tahanan dari IRGC seperti itu. Makanya kan dia kemarin bisa tampil di ini karena persetujuan dari IRGC. Saya kira ada potensi, tapi menurut saya akan sangat berat kemudian ketika Ahmadinejad digunakan oleh Israel untuk melakukan perubahan yang ada di wilayah. Akan sangat berat, tapi menarik untuk kita tunggu nanti. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami dan juga bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Mas Bizarro dan juga Mas Wibawa, sehat selalu.